Siapa di sini yang suka nyobain berbagai jenis sunscreen? Jujur gue pecinta sunscreen, jadi gue kayak nyobain A, I, U, E, O, ya semua gue cobain. Tapi ujung-ujungnya balik-balik lagi ke dia. dia lagi. Yap, sunscreennya Azarin. Dia itu kan punya banyak tipe ya, tapi I'm into Hydra Maxi Sunscreen Serum. SPF-nya 50 PA++++. Nah, gue suka Hydra Max ini karena dia punya blue light protection, Bu. Yang ini kan depan kamera terus 24 hour. Udah gitu, dia ada vitamin C-nya untuk mencerahkan, dan dia juga extra moist dan glowing. Buat gue ini for dry skin best banget sih. Udah gitu dia cepet banget meresapnya dan no white cast-nya, aku kasih lihat ya. Nah. Glowingnya nyata. Terpampang nyata, guys. Look at that glow. Lihat perbandingannya. Aku pakai ke seluruh wajah ya. Dia ada sensasi dingin-dingin, semriwing, seger gitu deh. Hydrating banget dan lebih cerah kan? I can say ini juaranya sunscreen lokal sih. Sunscreen viral di tahun 2022 yang menurut gue tuh worth it dan gak bakal boncos. Pertama, Skintific. Teksturnya lotion cair, ringan di kulit, bikin glowing. Minusnya kurang oil control, jadi yang kulitnya berminyak tuh kayak jatuhnya minyakan banget. Next itu Vestology. Gue nggak tahu cara nyampeinnya gimana, tapi ini sunscreen ternampol di tahun 2022. Packagingnya lucu, teksturnya gel dan mudah banget untuk di blend, terus mudah menyerap juga. Finishnya tuh semi matte gitu, tapi bikin kesan kayak Dewi Glow gitu. No white cast juga, terus lumayan oil control juga buat yang kulit oily skin. Next ini dari Nuves, SPF 50. Teksturnya lotion dan gampang banget untuk di blend. No white cast juga, lumayan oil control yang buat kulit oily skin. Tapi kalau lo nggak timpain loose powder, makin lama tuh kayak bikin oksidasi gitu, yang dimana bikin kulit jadi kusam. Tapi bagus. Dan yang terakhir dari Lomira, teksturnya gel cair banget. Finishnya juga matte dan lumayan super lembab juga. Minusnya paling ini tuh masih ada alkohol sama fragrance dan kurang oil control. Duh, kapok banget nyobain sunscreen ini. Kayak gila, ini perih banget cuy. Jadi sunscreen yang aku pakai kemarin tuh dari The Original, tapi untungnya mereka udah ngeluarin formula baru yang jauh lebih baik. Sumpah, suka banget sama brand yang dengerin kritikan para customernya. Jadi sunscreen The Original yang sekarang tuh udah gak perih sama sekali. Bahkan ini teksturnya juga ikutan berubah. Dari yang sebelumnya tuh lotion, sekarang jadi gel ringan yang enak banget di blend. Dan yang pastinya tuh no white cast sama sekali. Sumpah sih, ini tuh nyaman banget untuk dipakai daily. Dengan SPF 50 PA+++, udah oke banget sih untuk melindungi dari paparan sinar matahari kalau misal kita keluar rumah. Kalau kata aku sih, mending kalian langsung check out sekarang deh. Klik di keranjang kuning. Udah nyobain banyak sunscreen dan menurut aku ini best of the best sunscreen tahun 2022 versi aku. Let's check it out. Dimulai dari sunscreen yang aku pakai sekarang, mari kita blend. Gampang banget di blend. Tuh. Gampang banget. Effortless. Wow. Kalian bisa lihat tuh, pedas di mata enggak, white cast juga enggak, lembabnya juga dapat, bukan lembab yang greasy, becek, berminyak gitu enggak. Ini sunscreen dari Skintific. Yang kedua, aku ini ranking 2 di best sunscreen versi aku di tahun 2022. Dan kira-kira apa itu? Ya, Anpure. I love this so much. Ini sunscreen itu definisi untuk kulit kering. Karena pakai sunscreen ini, feel lembabnya tuh dapat banget. Kayak aku pakai ini, ngeblendnya gampang, white cast-nya nggak ada, ingredientnya juga ada Sika atau Centella asiatica, menenangkan kulit. SPF-nya juga udah 50+, PA+++++. Lengkap, finishingnya juga glowing, glass skin. Kulit kering aku suka banget sama sunscreen Anpure ini. Dan kalau kalian tahu, pakai ini waktu ngeset di muka tuh cakep banget. Kulit aku ngaca di spion motor, pede banget guys. Karena looknya tuh jadi cakep banget pakai sunscreen ini. Catat, sunscreen dari Anpure cocok banget untuk kulit kering. Dan ini sunscreen ranking 1 best sunscreen versi aku di tahun 2020. Apa itu? Ya, Skin Angel. Tuh. Kalian bisa lihat ini sampai kempot, udah habis, pedas di mata enggak, white cast enggak, SPF-nya juga udah 50+, PA+++++, menenangkan kulit, Lembabnya tuh pas banget. finishingnya juga pas, dewy, glass skinned, glowing tapi nggak berlebihan, definisi perfect di kulit. I love this sunscreen so much. And bye bye.
Kalau lo termasuk cowok yang malas dan gak suka pakai sunscreen karena malah bikin kusam, minyakan, kerasa lengket dan gerah, oke sama, gue juga. Tipsnya pilih sunscreen yang formulanya water based, ringan dan gak bikin greasy, minimal SPF 30 dan broad spectrum. Nah ini gue lagi pakai YOU Triple UV Elixir Sunscreen harganya 50 ribuan, dia termasuk hybrid gabungan chemical dan physical. Ini perbandingan setengah wajah gue yang udah dipakein sunscreennya. Anyway, yang paling gue suka dia punya cooling sensation, jadi gak bakal bikin kulit gerah dan emang dia tuh gak lengket dan gak bikin minyakan, tapi tetap ngelembabin. SPF-nya udah 50+, PA+++++, dan juga udah ada blue light protection-nya. Dia juga aman untuk kulit berjerawat karena ada kandungan Centella asiatica. Yuk mulai rajin pakai sunscreen, klik keranjang kuning. Jujur langsung kecewa dari penggunaan pertama sunscreen ini, padahal aku ngarep banget soalnya harganya bener-bener murah. Untuk sunscreen ini tuh harganya di 30 ribuan, waktu aku pertama kali nyobain sih dia ada putih-putihnya dan memang klaimnya ada efek tone up. Seperti kalian lihat sendiri, ini memang ada efek tone up-nya, tapi menurut aku buat sawo matang kayak aku masih oke lah ya, agak abu-abu tapi enggak yang jadi mukanya jadi aneh gitu. Satu lagi yang agak sedikit mengganggu aku tuh ini baunya mencolok banget. Setelah dipakai ada efek sedikit basah dan glowing gitu ya. Kita lanjutin di sisi muka aku yang lain dan juga yang pasti di leher. Nah ini begitu beres diaplikasiin ada efek sedikit basah dan tone up. Tadinya part ini tuh aku mau nunjukin nih setelah 15 menit dipakai dia jadi matte atau gimana, tapi ternyata saat aku keringetan dikit aja dia tuh langsung putih-putih luntur kayak gini. Kayaknya kalau buat kayak sekolahan gitu pun kurang nyaman ya kalau kayak gini. Nah ini adalah sunscreen dari Viva Queen yang SPF 30 PA+++. Menurut kalian perlu aku tes ke tempat gym nggak nih? Oh iya, ini jenisnya hybrid sunscreen ya. Hari ini aku mau bikin battle sunscreen viral. Ada sunscreen Azarin, sunscreen The Originot, dan sunscreen Madame G. Untuk packagingnya menurut aku mirip, bentuknya tube gitu. Untuk yang Azarin harganya 70 ribu. Nah, sedangkan The Originot harganya itu 42 ribuan. Untuk yang Madame G 36 ribuan. Untuk yang Azarin teksturnya gel dan ini pas dipakai ringan banget. Saat pertama kali ke wajah sama sekali nggak ada white cast dan gampang di blendnya. Cocok buat yang kulitnya berminyak. Untuk yang The Originot teksturnya gel lotion ringan banget. Gampang di blend, sama sekali nggak kerasa lengket. Gampang banget di blendnya, terus dia juga nggak ada white castnya. Cocok untuk semua jenis kulit. Untuk Madame G, teksturnya itu lotion. Nah, cuman kalau pas pertama kali aplikasiin harus sedikit hati-hati karena masih ada putih-putihnya. Sebenarnya masih ada efek mencerahkannya, tapi nggak sampai white cast sih. Nah, ini untuk ketiganya nggak white cast ya. Untuk Azarin yang ini kurang cocok untuk yang kulit kering. Untuk The Originot cocok untuk semua jenis kulit dan ini sunscreen daily yang biasa aku pakai. Untuk yang Madame G masih ada alkoholnya dan menurut aku SPF-nya kurang sih. Nah ini untuk UV camera sunscreen yang Azarin. Warnanya nggak terlalu pekat dan nggak terlalu abu-abu. Ini ringan banget tapi cenderung tipis sih. Yang kedua ini sunscreen The Originot. Kalian bisa lihat warnanya tuh pekat banget. Sunscreen ini tuh masuknya hybrid sunscreen juga. Nah, yang terakhir dari Madame G, dia hybrid tapi lebih ke physical sunscreen sih. Soalnya warnanya lebih ke abu-abu nih kalau pakai UV camera. Jadi, yang paling cocok buat kalian yang mana? Azarin SPF 45, The Originot SPF 50, atau Madame G SPF 30? Tulis di kolom komentar ya. Lagi kan udah ada SPF-nya, yuk kita battle versi yang ada SPF sama yang waktu nggak ada. Nah ini yang pertama aku pakai yang udah ada keterangan SPF 40 PA++-nya dulu. Dari segi tekstur dia ini gel lotion gitu. Kalau kalian lihat dia tuh nge-tone up banget ya warna kulit, tapi nggak bikin white cast. Ini aku udah tes, nggak perih juga di mata, dan aku juga bisa apply beberapa kali dan nggak perlu takut keputihan. Karena makin lama diusap dia tuh makin ngeset dan nyatu sama kulit gitu loh. Tuh kan kayak cerah aja gitu. Nah yang sisi sebelahnya ini aku pakai yang dulu belum ada SPF-nya. Teksturnya sama ya, gel lotion juga, cuman kalian lihat gak sih kalau ini pas diolesin lebih ringan lagi, nggak seputih yang tadi. Jadi bisa disimpulin mereka beda di tekstur dan juga karena ada SPF-nya otomatis lebih nge-tone up warna kulit. Jujur li aku lebih suka yang ada keterangan SPF-nya kayak gini, jadi kita juga nggak worry. Pokoknya ini wajib coba sih. Sunscreen yang ini kan udah viral. Brailing ngeluarin sunscreen lagi kayak gini. SPF-nya sama-sama 50, yang ini lebih mantep karena ada kandungan vitamin C-nya. Kalau kulitnya sensitif lebih disarankan pakai yang ini. Isinya sama-sama 40 ml. Sekarang kita bahas perbedaannya. Packagingnya sama banget, yang ngebedain cuma warnanya aja. Ini warna putih hitam, yang ini oranye putih. Dari segi teksturnya tuh kayak gini. Kalau di kamera kayak sama aja ya, tapi yang sebenarnya ini tuh agak oranye gitu. Sekarang mari kita lihat perbedaannya di muka. Sebelah kanan pakai yang oranye, sebelah kiri pakai yang putih. Dua-duanya ada efek tone up-nya, tapi nggak bikin
bikin abu-abu. Finishnya matte, jadi yang kulitnya berminyak pasti bakalan suka. Meskipun finishnya matte, tapi dia ada efek glowingnya, jadi kulitnya kelihatan lebih sehat. Di muka juga dua-duanya kerasa ringan banget.